warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan masuk di pertemuan atau materi yang pertama di pertemuan kedua dalam mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan. Kali ini kita akan berbicara dan membahas terkait dengan apa itu konsep pustaka, perpustakaan, kepustakawanan, dan kepustakaan. Berangkat dari perkembangan di dalam istilah perpustakaan dan ilmu informasi. Ketika kita berbicara pengantar, maka di sini kita harus mengenal istilah-istilah yang tentunya berkaitan erat dengan dunia perpustakaan dan ilmu informasi. Yang pertama, kita akan membahas apa itu yang namanya pustaka. Kedua, terkait dengan perpustakaan. Ketiga, kepustakawanan. Dan keempat adalah kepustaka. Yang pertama adalah pustaka. Secara arti, secara istilah, bisa kita sebut sebagai sebuah adanya yaitu kitab, buku, ataupun naskah. Ada pula yang mengatakan juga literatur yang berisi tentang pengetahuan, cerita, ataupun informasi-informasi. Secara sifat, kata pustaka ini merujuk pada benda atau karya tulis baik secara individual maupun secara koleksi ataupun kolektif secara bersama-sama. Karena pada hakikatnya sebuah karya tulis itu tidak harus hanya dihasilkan oleh salah satu orang individu atau kita sebut dengan secara individual, tapi bisa dihasilkan secara berkelompok, berkomunitas, ataupun secara dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Kemudian ini berkaitan sama yang namanya sebuah bahan pustaka. Bahan pustaka ini bisa kita sebut sebagai bahan pustaka karena dia sudah menjadi sebuah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Entah itu perpustakaan perguruan tinggi kah, perpustakaan sekolah, ataupun perpustakaan dengan jenis-jenis perpustakaan yang lain. Bahan pustaka di sini dengan adanya era perkembangan saat ini itu tidak hanya terbatas bahan pustaka secara tercetak, tapi ada pula bahan pustaka non cetak. Maka dari itu bahan pustaka seiring dengan perkembangan zaman ini terbagi. Ada karya cetak, ada karya rekam, dan juga ada karya yang bersifat elektronik atau kita sebut dengan digital content. Karya rekam artinya adanya di sini sebuah proses alih media dari yang dunia cetak ke arah media digital dan sebagainya. Karya cetak sejak zaman perpustakaan konvensional tentunya sudah mengandalkan yang berupa karya-karya tercetak. Kemudian perpustakaan. Ketika kita mendengar istilah perpustakaan secara umum ataupun populer, perpustakaan adalah sebuah tempat buku. Utamanya pandangan masyarakat awam adalah disebut sebagai sebuah perpustakaan adalah tempat disimpannya sebuah buku-buku. Dalam istilah berbagai istilah ya. Ada dari istilah Arab maktabah, Italia biblioteca, Perancis biblioku, kemudian bahasa Jerman bibliotheks, dan juga bahasa Belanda atau bibliotheks hampir sama antara Jerman dengan bahasa Belanda. Pada hakikatnya ada yang mengatakan salah satunya dikemukakan oleh Pak Lassa tahun 2009, yaitu sebuah sistem informasi yang dalam prosesnya terdapat aktivitas berupa pengumpulan, pengolahan, pengawetan, ataupun pelestarian dan penyajian sebuah informasi. Ada pula beberapa pendapat dari berbagai tokoh terkait dengan perpustakaan tersebut. Yang pertama, dikatakan oleh Yusuf tahun 1996 bahwa perpustakaan itu pada hakikatnya adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung yang terdapat tempat untuk menyimpan buku-buku yang dimana buku-buku itu diperuntukkan untuk dibaca. Oleh siapa ya? Tentunya oleh usernya. Kedua adalah ruangan ataupun gedung yang berisikan tentang buku-buku ataupun bahan lain untuk bahan bacaan, studi, maupun tempat rujukan.
Random House Dictionary of the English Language yang mengemukakannya. Kemudian yang ketiga, kumpulan bahan cetak ataupun bahan non cetak serta sumber informasi dalam komputer yang itu tersusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai, sebagaimana dikemukakan oleh International Federation Library of Association. Kemudian yang poin nomor 4 terkait dengan pengertian perpustakaan adalah sebuah unit kerja yang dia memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus, dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya terdiri dari 1000 judul dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang sesuai dengan jenis dan di mana perpustakaan itu berada. Yang tentunya di sini bersangkutan dan dikelola menurut sistem tertentu. Dikemukakan di dalam keputusan Menpan 12 tahun 2002. Poin kelima, ada yang mengukakan bahwasannya menurut Saleh 2010, bahwa perpustakaan adalah tempat ataupun deposit ilmu, sumber informasi yang penting dan dapat menguak sejarah masa lalu dan dapat dijadikan sebagai dasar menyusun perencanaan dan penelitian untuk masa mendatang. Ada pula pandangan ketika kita melihat dari berbagai macam pengertian perpustakaan. Di sini ada pandangan bahwasannya awalnya bahwa perpustakaan ini lebih fokus titik penekanannya pada istilah sebuah ruang fisik. Ruang fisik, adanya ruang fisik, adanya buku fisik sebagai sebuah penyimpanan. Nah, sekarang sudah berkembang dalam aspek-aspek yang tentunya lebih luas seiring dengan perkembangan teknologi, dengan perhatian pada kemudahan akses pemustaka. Artinya apa di sini? Tidak hanya terbatas pada konten secara fisik. Perpustakaan dapat kita tarik sebuah inti sendiri bahwasannya adalah kumpulan sumber daya dalam berbagai format, dikelola oleh profesional informasi. Di dalamnya ada SDM yang profesional sebagai pengelola perpustakaan, menyediakan akses fisik ataupun digital berupa bibliografi ataupun karya intelektual yang tentunya nyaman untuk diakses oleh pengguna kita, memberikan berbagai jenis layanan dan memiliki program terukur di dalamnya, program kerja dan sebagainya. Memiliki misi untuk mendidik, menginformasikan, ataupun sifat entertain, menghibur pemustaka. Tentunya juga memiliki tujuan meningkatkan pembelajaran dan memajukan masyarakat secara keseluruhan. Poin penting di dalam pengertian perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan sebagai sebuah unit kerja. Perpustakaan sebagai tempat mengumpulkan atau dia sebagai tempat pengumpul, penyimpanan, dan pemeliharaan berbagai koleksi pustaka. Yang ketiga, bahan pustaka itu dikelola dan diatur secara sistematis dengan sebuah sistem tata kelola tertentu. Tentunya ada pedoman, ada kebijakan. Bahan pustaka digunakan oleh pengguna secara kontinu, secara berkelanjutan. Kemudian kita beralih kepada istilah kepustakawan. Menurut Putu Laksman Pendit dikatakan bahwa kepustakawanan ini sebenarnya mengandung pengertian tentang kualitas rasa hormat ataupun respect masyarakat terhadap sebuah profesi, yakni profesi pustakawan itu sendiri. Profesi ini tidak berada dalam kekosongan, melainkan di dalam sebuah masyarakat yang berisikan berbagai nilai tentang kualitas, kehormatan, dan kebersamaan. Lebih lanjut juga dikatakan bahwasanya kepustakawanan sebenarnya adalah kegiatan antar manusia yang berpusaran pada aktivitas-aktivitas menyimpan dan menata pustaka bagi keperluan para pencari informasi. Yaitu siapa di sini? Yaitu adalah user pemustaka ataupun konsumen perpustakaan kita ataupun pengguna. Kepustakawanan dapat kita sebut juga sebagai librarianship, yang dimana di sini poin-poin pentingnya bahwasannya
pustakawan itu bekerja berdasarkan etos-etos kemanusiaan, humanity, aspek humanity perlu ditekankan di sini. Kemudian pustakawan sebagai fasilitator, kelancaran arus informasi, dan pelindung hak asasi manusia dalam akses informasi. Di sini perlu disadari bahwasanya kebutuhan ataupun memperoleh informasi itu adalah hak setiap individu, hak setiap manusia untuk mendapatkan informasi. Pustakawan memperlancar proses transformasi dari informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial atau social intelligence. Dapat kita simpulkan, inti dari sebuah kepustakawanan adalah profesi pustakawan, yang dimana ini menyangkut penerapan ilmu perpustakaan, termasuk pula prinsip, teori, teknik pengadaan, pengolahan, penyimpanan, temu kembali informasi, penyebaran, pendayagunaan koleksi, dan jasa perpustakaan. Kemudian kita beralih ke dalam istilah kepustakaan itu sendiri. Kepustakaan lazim disebut sebagai bibliografi ataupun referensi, biasa dijumpai pada akhir tulisan seperti pada artikel dan buku. Dan tentunya kepustakaan ini memberi petunjuk kepada pembaca untuk menelusur subjek apabila pembaca ingin mendalami subjek yang dibahas. Secara moral, kepustakaan dibuat sebagai tanda penghargaan pada ilmuwan ataupun penulis. Pustakaan bisa juga disebut dengan istilah daftar pustaka. Ini adalah contoh kepustakaan atau daftar pustaka. Jadi kumpulan dari berbagai referensi yang pada umumnya bisa kita jumpai di karya tulis ilmiah, kemudian di buku-buku pada umumnya. Nah, biasanya namanya adalah daftar referensi ataupun daftar pustaka. Oke, nah di sini coba kita petakan antara aspek kepustakaan dengan kepustakawan. Dari segi definisi, kalau kepustakaan itu bidang ilmu tentang pustaka dan perpustakaan ataupun kumpulan literatur rujukan dalam sebuah penelitian. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi yang berfokus pada praktek pengelolaan perpustakaan serta layanan informasi. Secara orientasi, kalau kepustakaan itu lebih bersifat teoritis dan konseptual, kajian literatur, ilmu perpustakaan. Kepustakawanan lebih bersifat praktis profesional, lebih mengedepankan dari peran pustakawan, layanan, dan manajemen perpustakaan itu sendiri. Nah, secara kalimat, untuk contoh penggunaan juga tentunya berbeda. Kemudian dari terjemahan juga, library science atau literature review tergantung konteksnya, dengan kepustakawanan adalah librarianship, dan tentunya fokus utama kepustakaan itu adalah kumpulan pengetahuan atau teori atau literatur ilmu. Kepustakawanan lebih mengarah fokus utamanya adalah penerapan ilmu dan praktek oleh pustakawan dalam melayani user ataupun pengguna, serta bisa disebut sebagai pemustaka. Ini adalah hubungan, kita gambarkan, kita ilustrasikan hubungan antara pustaka, perpustakaan, kepustakaan, dan kepustakawan. Pustaka meliputi buku, naskah literatur. Perpustakaan adalah sebuah lembaga ataupun tempat penyimpanan dan pengelola bahan pustaka yang di dalam tentunya ada sumber daya manusia. Kepustakaan ilmu atau teori tentang pustaka, dan perpustakaan ataupun kajian literatur rujukan. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi pustakawan dalam mengelola perpustakaan dan layanan informasi. Dapat juga kita tuliskan bahwasanya pustaka tadi, yaitu dari perpustakaan lahir dua cabang. Yang pertama adalah kepustakaan dan kepustakawanan itu sendiri. Nah, tentunya ketika kita berbicara tugas perpustakaan, menurut saya ada berbagai macam, mulai dari collect, proses, maintain, take care of, conserve, save, empowering, sampai pada tahap finalnya adalah present atau menyampaikan, menyebarluaskan informasi. Fungsi perpustakaan tentunya di sini ada beragam. Ada fungsi yang sifatnya edukatif, mendidik, fungsi informatif, menginformasikan,
penelitian atau riset kultural ataupun sebagai kebudayaan, dan juga unsur entertainnya, yaitu rekreasi. Dari kelima fungsi ini, ketika kita bertanya mana yang lebih dominan, itu semuanya tergantung dilihat dalam ruang lingkup dan jenis di mana perpustakaan itu berada dan apa jenis perpustakaan itu, serta siapa user ataupun pemustaka yang dilayani. Bisa jadi antara perpustakaan anak dengan model perpustakaan perguruan tinggi, fungsi yang lebih dominan itu berbeda. Di perguruan tinggi, fungsi riset akan lebih mendominasi. Di perpustakaan anak, maka fungsi yang namanya entertain, menghibur, itu pasti akan lebih bercorak, lebih dominan. Maka tentunya ada skala prioritasnya, di mana ruang lingkup dan jenis perpustakaan itu berada. Terkait dengan komponen perpustakaan, oleh Hermawan dikemukakan bahwa komponen-komponen penopang dalam keberhasilan sebuah penyelenggaraan perpustakaan itu meliputi ada pengguna atau pemustaka kita sebutnya, koleksi, kemudian pustakawan sebagai penggerak motor sumber daya manusianya, dan juga ada faktor dana ataupun anggaran. Ini adalah komponen-komponen penopang dalam keberhasilan sebuah penyelenggaraan perpustakaan. Bagaimana perpustakaan sebagai penyedia informasi saat ini? Yang perlu kita pahami bahwasannya pengguna atau user atau pemustaka sesuai dengan perkembangan era informasi memiliki kebutuhan yang begitu kuat. Mau tidak mau, perpustakaan harus berpikir dan berupaya mengembangkan diri guna untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Perpustakaan sebagai pusat sumber daya informasi harus dapat menjadi tulang punggung gerak majunya suatu institusi yang dinaungi, utamanya dalam lembaga pendidikan yang memiliki tuntutan untuk adaptasi terhadap perkembangan informasi yang tentunya sangat tinggi. Perpustakaan pada era sekarang ini telah menentukan jati dirinya sebagai tempat perubahan atau agent of change, tempat di mana berbagai informasi disimpan dan tempat di mana embrio intelektual itu diciptakan, sebagaimana dikemukakan oleh Suwarno tahun 2020. Oke, silakan nanti ada soal diskusi, ya teman-teman berdiskusi, nanti langsung dikerjakan sesuai dengan catatan, sebagaimana sudah tertera di dalam penugasan terkait dengan pengalaman, persepsi, pandangan terkait lembaga informasi yang pernah dikunjungi, meliputi perpustakaan, museum, ataupun arsip. Silakan dicek di masing-masing e-learning. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat penyampaian materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.